Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih-Mu kepada kami, sehingga kami boleh senantiasa berkumpul seberapapun keadaan kami, sebagaimanapun keadaan kami, apapun yang kami rasakan, apapun yang kami alami. Dan kini kami mau merenungkan sejenak kebenaran firman Tuhan, biar firman yang boleh kami renungkan bersama-sama boleh menguatkan kami. Kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kami dalam setiap keterbatasan kami, sehingga firman yang boleh kami dengarkan ini boleh relevan dengan setiap pergumulan kami yang berbeda-beda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan pemberitaan firman ke dalam tangan-Mu. Tuhan menyertai kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Oke, nah kira-kira saya mau tanya dulu ya, misalnya nih, ibu-ibu, bapak-bapak di sini dia lagi kora-kora, pasti semuanya pernah kora-kora lah ya, cuci piring gitu ya. Nah, biasa lidahnya orang Surabaya terlalu ini. Ya, pernah kora-kora, pernah cuci piring. Nah, tapi tidak jarang kadang-kadang kita waktu kora-kora, cuci piring atau di meja makan itu pernah lah kita seendak-endaknya itu ceroboh. Ya loh, siapa yang pernah di sini mecakno piring atau gelas? Semua pasti pernah ya. Apa yang kira-kira Bapak Ibu rasakan waktu melakukan kesalahan itu? Kaget, gitu kan? Katanya akan ada musibah gitu, sinetron biasanya ya. Yang apa, Figura tiba-tiba jatuh sendiri. Nah, ya itu yang terjadi ya, waktu itu padahal yang rusak itu barang loh ya, yang pecah itu kaca, tapi hati itu entah kenapa bisa ikut pecah. Aduh, kenapa seandainya aku tadi lebih hati-hati, seandainya tadi aku tidak nyamplok gelasnya itu tadi, mungkin tidak akan jatuh. Nah, terus habis itu biasanya kalau kita sudah melakukan itu, kita diperhadapkan dengan dua hal biasanya. Yang pertama adalah ya, orang yang ngomong gini, kamu sih teledor, tidak hati-hati, kebiasaan kamu itu. Coba kalau kamu lebih hati-hati, coba kalau kamu tidak di situ, tidak di tengah jalan dan lain sebagainya. Yang pertama itu. Yang kedua, tidak apa-apa, hati-hati. Coba, hati-hati. Jangan sampai tanganmu tergores. Lebih suka yang mana, Bapak Ibu? Yang pertama apa yang kedua? Yang pasti senang yang kedua. Kenapa? Karena kita itu pasti kalau mengalami yang namanya duka cita, senang dihibur. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 5 ayat 4. Matius pasal 5 ayatnya yang keempat. Saya tunggu yang belum ketemu. Yang sudah ketemu boleh angkat tangannya. Berapa banyak yang sudah ketemu? Oke, lumayan. Oke, yang sudah ketemu mari kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur.
ada orang baik-baik gitu ya, terus dipersekusi sampai akhirnya dia tuh harus ya menanggung sesuatu yang harusnya nggak dia tanggung karena kebaikannya. Contohnya ya mungkin sejarah-sejarah gelapnya Indonesia, mungkin Bapak Ibu semua tahu lah ya. Nah, jadi apakah benar ketika kita itu menderita kita selalu mendapat penghiburan? Saya memikirkan itu dan tiba-tiba saya melihat di dalam catatan kaki di LAI yang kasih ini, itu ternyata dikorelasikan dengan Yesaya pasal 61 ayat 1 dan 2. Mari kita sama-sama buka dulu Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Saya akan membacakannya untuk kita semua ya. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Kita bisa tahu bahwasanya ini adalah ayat yang ditulis oleh Nabi Yesaya untuk memberitakan kedatangan seorang Mesias, yang kemudian kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 4 itu ada cerita di mana Tuhan Yesus ketika habis melakukan mujizat-mujizat, ya, dia kembali ke Nazaret, ke sebuah sinagog. Setelah melakukan mujizat itu, dia pelayanan, membacakan sebuah firman yang ada di dalam Yesaya pasal 61 ini. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada yang pernah nonton cerita Tuhan Yesus versi Lukas, pasti familiar dengan cerita yang ada di Lukas pasal 4. Ketika Tuhan Yesus membaca ini, Tuhan Yesus mengatakan, firman ini sudah digenapi. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba orang-orang Nazaret, orang-orang yang dekat sama Tuhan Yesus, mereka langsung gak percaya. Siapa itu? Itulah Yesus, anak tukang kayu. Itulah ini, saudaranya itu. Gimana mungkin dia adalah seorang Mesias? Wah, langsung gempar, ngamuk semua yang ada di sinagog itu. Kemudian apa yang dilakukan mereka? Mereka langsung mencoba untuk menyeret Yesus keluar dari sinagog. Kemudian Yesus didorong sampai hampir jatuh ke jurang. Terus dikatakan ketika hampir jatuh ke jurang, Yesus langsung mengelak mereka dan akhirnya meninggalkan mereka. Sungguh miris Bapak Ibu, ternyata orang-orang yang justru merasakan mujizat dari Yesus, orang-orang yang justru ingin dihibur oleh Yesus, karena mereka juga sama-sama mengalami penderitaan di bawah pemerintahan Romawi dan juga penindasan dari orang-orang Farisi. Tetapi justru karena mereka mengenal Yesus, mereka menolak Tuhan Yesus. Nah, ini menjadi sebuah perenungan bagi saya, Bapak Ibu. Di sini siapa yang merasa sudah mengenal Yesus dari kecil mungkin, atau mungkin dari umur berapa? Nah, mari kita merenung, ya. Mari kita merenung, apakah pengenalan kita kepada Yesus itu justru membuat kita semakin dekat kepada Dia, menerima Dia, atau justru malah menolak Dia? Loh, tolak ukurnya bagaimana? Bagaimana Tuhan Yesus itu mau menghiburkan kita? Nah, di dalam kitab Matius di pasal 11 gitu ya, ayat yang ke berapa saya lupa, itu kan ngomong
bawahnya ngomong, "Pikullah kuk yang kupasang, sebab bebanku itu ringan, enak, dan kamu akan beroleh kelegaan. Tetapi belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut." Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ternyata Tuhan itu memberikan kelegaan, tapi juga memberikan sebuah beban yang harus kita tanggung, sesuatu yang membuat kita itu bergumul benar-benar. Contoh ini dalam menerapkan ini, ketika kita mungkin sedang, ya penyebabnya berduka cita kan banyak ya. Ada yang kita tuh mungkin berduka cita karena sakit hati, karena orang yang melukai kita. Ada yang kita berduka cita mungkin kita melakukan kesalahan yang mungkin kita tidak bisa mengampuni diri kita, macam-macam. Nah, ketika Bapak Ibu mengalami itu semua, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu akan memikul kuk itu, atau jangan-jangan Bapak Ibu mencari pelarian dengan caranya sendiri-sendiri. "Oh, aku stres lah, aku stres. Kalau aku stres, pas aku tak nonton YouTube aja yang sing lucu-lucu, nonton YouTube yang lucu-lucu gitu ya. Terus habis gitu tiba-tiba dimarahi orang, dan itu adalah orang terdekat kita. "Awakmu kok diteleponi ambil WA gak balas-balas, gak telepon, gak jawab-jawab." Agak nok kuatane entek gara-gara YouTubean. Kuotanya habis gara-gara YouTubean, gitu kan? Nah, padahal kita tuh tadinya kepengen cari seneng gitu ya, pokoknya bisa menghibur, tapi sementara sifatnya. Ada mungkin kita yang habis mungkin dirasani, atau kita mungkin disakiti. Kapan-kapan tak bales. Pokoknya gak sampai tak bales, aja sebut namaku, gitu kan? Kita kaya. Nah, tapi setelah kita berhasil melakukan itu, kita senang? Iya, senang. Tapi sebentar, rasa bersalahnya jauh lebih besar. Atau mungkin kalau kita lebih susah lagi, kalau kita tuh enggak sampai bisa melakukan pembalasan dendam itu. Mungkin saya mati dibawa gitu ya, mati enggak tenang. Nah, ini adalah akibat kenapa? Karena kadangkala kedagingan kita itu tidak sama dengan apa yang Tuhan Yesus mau. Bahkan mungkin tidak sama dengan apa yang kita mau supaya kita bisa ikut Kristus, Bapak Ibu. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa tidak semua orang yang berduka cita akan mendapatkan penghiburan yang sejati. Mungkin kita akan terhibur dengan cara-cara yang menurut kita benar, tapi kita akan menderita karena sifatnya apa, Ibu, Bapak-bapak? Sementara. Nah, inilah Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu, akhir-akhir ini gitu ya, saya tuh ya lihat di YouTube itu ya, berita-beritanya tuh bikin nggak enak hati. Kenapa? Ibu bapak-bapak pasti tidak familiar mungkin ya sama berita yang namanya pinjol, ya toh. Terus kemudian apalagi judi online. Nah, di mana itu di judi online tuh ngomong kerugian negara gara-gara judi online itu mencapai 200 triliun rupiah. Dan ternyata yang kena itu bukan orang-orang yang kaya-kaya. Mungkin ya ada yang kaya-kaya, tapi paling banyak itu yang kena adalah orang-orang yang masyarakat menengah ke bawah. Kenapa? Karena cari kerjaan susah, kemudian diimingi dengan iklan-iklan, ayo main game ini bisa menghasilkan uang dan sebagainya, kita bisa kaya mendadak dan lain sebagainya. Wow, langsung kena kan? Terus gitu main awal-awal dikasih menang, wah terhibur, dapat uang, seneng. Akhirnya apa? Ya coba ibu-ibu awasi, mungkin dari anak-anak
bapak sekalian, atau mungkin kerabat ada yang seperti itu, tolong diingatkan. Soalnya ini ya, itu bahaya. Kalau sudah kalah sekali, maka orang-orang yang bermain seperti itu pasti kepengen menang, ada ilusi. Kalau aku menang, aku bisa balik modal. Atau disetting supaya kalah terus. Kasihan, nambah. Akhirnya banyak berita orang yang akhirnya menjual barang-barang di rumahnya sampai gantikan sertifikat rumah gara-gara main judi online. Ada yang jual komputer sekolah. Guru ini, bayangkan seorang guru bayar jual komputer sekolah, mending gitu ya komputernya sendiri, komputer sekolah. Nah, ini ya. Salah satu yang bisa bikin kita sumpek itu adalah soal uang, ya kan? Memang ada yang bilang kalau uang itu bukan segala-galanya, tapi segala sesuatu memerlukan uang ini. Dan ini adalah sebuah sistem besar yang sangat sulit untuk kita itu bisa sampai menaklukkan. Kalau mata ganti mata, gigi ganti gigi kan ya sudahlah ya, kita mungkin bisa lah ya, kita belajar mengampuni dan lain sebagainya. Tapi kalau soal uang, di dalam kitab 1 Timotius pasal 6 ayat 10 tuh ngomong, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh cinta uanglah orang-orang tuh pergi dari iman mereka dan melakukan segala macam kejahatan. Intinya kayak gitu. Contoh, misalnya kita suatu ketika kita itu diminta tolong sama teman, hai kawan, hai, agar tali silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100, kan? 100 ya, buat orang-orang yang kaya-kaya mungkin pinjam 100 ya enteng gitu ya. Nah buat kita yang mungkin susah payah, bangun pagi-pagi, siang-siang kepanasan, mungkin yang jualan belum tentu laris, terus denger kayak gitu pinjam dulu 100, pasti itu panas gitu kan. Hidup lagi capek-capeknya, kok ada temen yang kayak begini ya kan? Sudah akhirnya karena kita mungkin baca di dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke dulu, Matius pasal 5 ayatnya yang ke-42, coba kita baca. Terus kan suka baca Alkitab ya. Ini coba Matius pasal 5 ayat 42. Tak ketemu? Oke, kalau sudah ketemu kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Berilah kepada yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kon. Mateng. Lek gak ditolak gak cukup, gitu kan? Tapi lek ditolak kok melanggar firman Tuhan, ya apa ini? Dilema. Hati ini pasti sudah berduka cita begitu ya, tambah lebih berduka cita lagi. Nah, tapi ini ya, Ibu, ini adalah salib kita sebagai orang Kristen zaman sekarang. Karena kan sudah ada penganiayaan, mungkin lebih jarang ya, persekusi lebih jarang ya. Tapi kalau soal himpitan ekonomi, ya pasti sudah, semua pasti kena ya kan. Apalagi imbasnya COVID, imbasnya perang Rusia Ukraina, sampai inflasi, gaji gak naik-naik, barangnya naik terus, gitu kan? Pusing. Tuhan ya apa Tuhan ini Tuhan? Kok masa aku suruh berilah pada orang yang minta? Bahkan kalau pinjem harus dipinjem no Tuhan. Bahkan kalau itu pun
harus nggak balik Tuhan. Pusing ini. Nah, Bapak Ibu, tapi kita juga ingat firman Tuhan bilang, hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Misalnya Bapak Ibu semuanya, aku pinjam dong 200. Tapi kita tahu kalau 200 nggak mungkin ini, nanti keluarga kita gimana? Keuangan kan nggak cukup, nanti daripada nanti pinjam orang juga kitanya malah repot. Bahkan mungkin ke rentenir begitu ya, ke Mekar katanya. Kalau ibu ini kan kalau mau pinjol kan muter-muter HP kan bingung ya, ini aku harus masuk apa sih, paling gampang ke Mekar. Aku dikasih tahu sama itu tamu, ibu-ibu itu bukan ke pinjol sewanya, ke Mekar. Oke, saya masukkan di sini. Ke Mekar apa ya kepanjangannya, saya nggak tahu. Kok Mekar? Nah, daripada kita terjebak di situ kan, terus gimana? Ya kita kasih, yang kita bisa kasih, yang kita bisa kasih. Bu 10.000, bu 20.000, bu 50.000, yang penting ngasih. Nah, dengan begitu kita tidak melanggar Matius pasal 5 ini. Berikan yang minta sama kamu, kan tidak dikasih tunjuk harus ngasih berapa kan. Nah, itu namanya kita cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jangan cuma cerdik seperti ular tok. Oke, tak pinjemi tapi bunganya tak gede-gede no, misalnya sama kayak pinjol. Ini kan seru gitu kan, lumayan ini bisa melipat gandakan uangku. Jangan ya, jangan. Nah, ibu-ibu, mari kita sama-sama gitu ya. Kalau juga barangkali gitu, ada ibu-ibu di sini yang punya utang. Siapa yang punya utang mungkin pas ke Melijo gitu ya, ke Melijo ada sayur-sayur apa segala macam. Oh, aku belum punya uang bu. Oh ya mas, tidak apa-apa gitu kan. Terus habis gitu apa, besoknya datang lagi gitu ya dengan ininya, kapan dibayar? Oh iya, bulan depan sudah jatuh tempo, kapan dibayar? Aduh, masih susah ini, belum bisa bayar, maaf ya, coba bulan depan mungkin. Sampai mungkin capek mungkin yang nagih ya, kapan ini bayari? Terus kita pura-pura lupa. Datang tuh, bu, aku ini ya bu ya. Mungkin karena capek gitu ya, bu, ibu-ibu Melijonya. Nah, ibu jangan begini ya. Kalau ibu-ibu mungkin ada yang begini, segeralah bertobat. Kenapa? Nah, karena di Yesaya pasal 61 itu ya, ayatnya yang ke-8. Coba kita baca sama-sama. Yesaya 61 ayatnya yang ke-8. Bilang begini, mari kita baca sama-sama Yesaya 61 ayat 8. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Kita tuh sudah diikat dalam perjanjian yang abadi semuanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maksud kita mau melakukan kecurangan gitu, kalau kita utang terus nggak bayar, terus pura-pura lupa, ya berarti kan kita apa? Berbuat curangan. Demikian juga yang punya utang, yang punya piutang, maksudnya yang
punya piutang kemudian gede-gede no bunga. Nah, itu juga curang, nanti upahnya ya sama Tuhan. Urusannya sama Tuhan, hitung-hitungannya. Nah, Bapak Ibu, makanya kan kalau di doa Bapa Kami itu penting sekali kita berdoa Bapa Kami. Kenapa? Karena di situ kan ngomong, maka ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi supaya kita itu Tuhan ampuni, kita harus dengan rela melepaskan yang namanya juga pengampunan. Ingat juga bahwasanya kalau di Alkitab itu ada tahun Yobel. Tahun Yobel itu perayaan 50 tahun sekali, di mana di tahun ke-50 itu orang-orang yang punya piutang itu dihapus. Nangis enggak Bapak Ibu? Misalnya kita punya piutang banyak gitu ya, lumayan ini kok ditagih, bisa mungkin buat balik modal dan lain sebagainya, tapi dihapus. Wah, pasti enggak gampang. Nah, tapi itulah Bapak Ibu, bahwasanya supaya kita boleh mendapat penghiburan, kita harus bergantung sepenuhnya dengan Tuhan Yesus, mengikuti apa yang Tuhan Yesus ingin untuk kita lakukan, bukan maunya kita sendiri. Ingat Bapak Ibu, kisah dari seorang Stefanus. Stefanus adalah martir pertama. Dia diperlakukan dengan begitu kejam oleh orang-orang yang memusuhi dia. Dia dituduh, dia bahkan dilempari batu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang dilakukan oleh seorang Stefanus adalah, Bapak, ampunilah mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Maka di situ ditulis kemudian mukanya Stefanus itu bersinar sebelum dia meninggal. Nah, ini adalah salah satu bentuk contoh bahwasanya semenderita apapun kita kalau kita bergantung sama Kristus sepenuhnya, kalau kita menerima Kristus di dalam kehidupan kita seutuhnya, seberat apapun cobaan yang kita alami, seberat apapun kondisi-kondisi yang mungkin buruk bagi kita, seberat apapun orang-orang itu mau menjahati kita, hati kita terhibur. Karena sumber penghiburan kita bukan berasal dari luar, tapi dari dalam diri kita. Bukan karena diri kita sendiri, tapi karena Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama menjadi pengikut Kristus yang benar-benar menerima penghiburan dari Kristus dengan cara-cara yang Kristus inginkan di dalam hidup kita, sehingga kita tetap survive di dunia yang katanya penuh tipu-tipu, penuh penderitaan, penuh dengan segala ketidakpastian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman yang boleh kami sama-sama renungkan. Kami mengakui bahwasanya kehidupan kami ini terasa berat ya Tuhan. Banyak pergumulan-pergumulan yang mungkin kami alami. Mungkin ada keluarga kami yang sedang kesulitan karena tidak mempunyai pekerjaan, sudah berusaha mati-matian tapi belum juga mendapatkan pekerjaan. Kami mungkin memiliki luka-luka lama dengan seseorang, entah mungkin karena urusan uang, entah mungkin karena urusan yang lainnya ya Tuhan, yang menjadikan kami tidak lagi mencintai sesama kami. Kami lebih mencintai diri kami sendiri, karena kami mengandalkan diri kami. Tuhan, ajari kami untuk mampu mengandalkan Engkau, sehingga kami boleh memperoleh penghiburan yang sejati dari
boleh menarik sebanyak mungkin orang melalui kegiatan-kegiatan kami sehari-hari yang sederhana. Tidak perlu yang besar-besar, tidak perlu pelayanan yang wah, tapi lewat kehidupan kami biarlah kami boleh memberkati